semua ciptaan Elohim itu berasal dari Elohim. Semua ciptaan itu berasal dari Elohim. Yes. Bukan semua ciptaan yang saya tanya, tetapi yang saya bicarakan adalah tempat. Iya, sama. Yesus berasal dari Elohim. Alam semesta juga berasal dari Elohim. Bang Suma juga berasal dari Elohim. Bukan masalahnya berasal, tapi tempat diutusnya itu dari mana? Ya, dari Elohim. Ya berarti ya dari Elohim, tapi tempatnya itu di mana? Di bumi atau di sorga atau di mana? Di tempat yang maha tinggi. Yesaya 5:16, Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Allah yang maha suci dan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Oke, berarti dari sorga, berarti di tempat mati itu adalah sorga, betul? Gimana? Berarti tempat maha tinggi itu adalah sorga, betul atau bukan? Sebenarnya kalau saudara Kristen berbicara harus berdasarkan dengan data. Yesus itu berasal dari tempat yang maha tinggi. Artinya yang berasal dari tempat yang maha tinggi itu adalah instruksi, perintah, ide, gagasan Tuhan yang kemudian turun dihantarkan oleh malaikat sampai kepada manusia bernama Maria. Maria kemudian mengaplikasikan kehendak Bapa yang maha tinggi itu lalu kabur. Kepental dia kayaknya jaringan gitu. Nanti naik lagi nanti itu. Tapi ngeyel itu Guru tadi udah debat lumayan lah. Ya nggak apa-apa kan. Namanya juga Oten pasti ngeyel, nggak mungkin tidak. Naik lagi Tante Grace. Tuh naik lagi dia sinyal Guru udah kepental itu sinyal. Iya. Oke. Ada lagi? Iya, itu berarti itu masalahnya dari mana? Berarti bicara tempat maksudkan, berarti dari sorga. Alamatnya dari sorga. Yesus itu berasal dari bumi. Loh, instruksinya dari langit. Loh, berarti kan bagaimana kalau memang dari bagaimana ya Elohim mengutus dia kalau memang dia di bumi? Ya kan Elohim memerintahkan Gabriel memberitakan kepada ibunya Maria supaya Maria mengandung seorang laki-laki bernama Yesus. Kenapa dia dikatakan dari langit? Maksudnya instruksi, perintah atas kehamilan manusia Maria itu dari langit perintahnya. Saya tidak bicara Gabriel ya, tapi yang saya bicara adalah utusan. Yang diutus adalah Elohim. Gabriel itu hanya memerintah, bukan yang diutus itu Yesus. Yang diutus Yesus. Iya, yang mengutus adalah Elohim. Bukan Gabriel. Gabriel datang diperintahkan untuk memberitakan ibunya bahwa Elohim menginginkan kamu hamil. Iya, itu beda lain itu. Saya tidak bicara itu. Saya tidak bicara kelahiran. Yang saya bicarakan adalah untuk mengutus dan asalnya itu di mana? Asalnya dari firman Tuhan. Loh, itu kan Bapak Elohim mengutus Yesus, oke? Iya. Kalau Elohim mengutus Yesus itu dari mana itu tempatnya itu dia mengutus? Dari bumi. Yesus diutus dari bumi. Loh, kan Elohim tinggal di sorga. Ya perintahnya. Titah yang turun ke bumi dibawa oleh Gabriel disampaikan kepada Maria supaya Maria hamil melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Kenapa berat kali ya? Mengutusnya beda. Mengutus ini bagaimana cara mengutus? Bagaimana pemahaman cuman mengutus itu bagaimana? Elohim menyampaikan firman kepada Gabriel, kamu turun ke bumi, sampaikan kepada Maria, aku hendak menciptakan manusia tanpa ayah, aku hendak mengutus manusia itu untuk menjadi nabi, rasul, Mesias bagi kaum Israel. Kok sulit ya? Bukan Gabriel itu tidak mengutus. Kalau Allah menyuruh Gabriel
untuk menyampaikan itu tidak begitu. Kan jelas dikatakan ya, keluar dari Bapa. Itu kan diutus. Iya, dia keluar dari Bapa, artinya perintah dari Bapa, keluarnya dari Bapa perintah itu. Tidak ada Gabriel di situ, tidak ada bicara antara dia dengan Bapa. Sekarang pertanyaan saya, duluan mana Yesus atau Gabriel memijakkan kaki ke bumi? Secara jasmani duluan Gabriel. Duluan Gabriel. Iya, secara jasmani. Ya terus memang mau secara apa Yesus itu? Ya, saya bicara ya dari mana kamu bilang? Saya bicara dari dalam kekekalan. Kekekalan. Yesus kekal dari mana? Yesus itu makhluk. Yesus itu makhluk ciptaan Tuhan yang nanti ada setelah Tuhan berfirman. Jadilah Yesus. Nois di mana Nois? Bukan saya Nois. Begini cuman, ini kan bukan saya yang noise, bukan saya juga yang double, teman-teman. Bapak mengutus Yesus. Nah, coba tunjukkan sama saya itu kalau Gabriel itu Allah berfirman memerintah Gabriel itu ada kata-kata Allah kepada Gabriel bahwa ada pengutusan di situ kepada Yesus. Coba kamu baca Matius 1 nomor 18, mulai dari sana coba. Tidak ada kata-kata pengutusan di situ. Ya, makanya baca. Tidak ada. Ada baca. Matius 1 nomor 18 mulai Anda baca. Coba buka Bible. Jangan ngeyel. 1 ayat 18. Oke. Oke, saya baca ya. Iya baca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Ibunya berkenan Yusuf. Karena dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai istri. Sekarang saya tanya, di mana itu Gabriel mengutus Yesus? Kok Gabriel mengutus Yesus? Lalu kamu katakan Allah memerintah Gabriel. Ya itu tadi ada baca dalilnya. Loh, saya minta pengutusan itu loh. Ini kan Gabriel datang kepada Maria itu atas perintah siapa? Loh, itu perintah. Saya tanya itu pengutusan Bapa kepada Yesus. Aneh orang ini. Yang pertama diutus itu Gabriel dulu, baru Yesus. Gimana ceritanya? Loh, kalau dia bilang aku keluar dari Bapa, apakah itu ada Gabriel di situ? Yang keluar dari Bapa itu perintah, instruksi, keinginan Bapa, kehendak Bapa untuk Maria itu melahirkan kemudian seorang manusia bernama Yesus. Kalau anda percaya, coba Anda jelaskan ke saya. Duluan mana Maria atau Yesus? Tua mana Yesus atau Maria? Loh, Yesus itu ya memang dari semua itu tuh. Ya, pertanyaan saya, tua mana Yesus atau Maria? Secara jasmani duluan. Kok secara jasmani? Emang lu mau pikir Yesus itu secara apa? Makanya kita bahas ini. Itu aku keluar dari Bapa. Yesus itu tunggu. Yesus itu terdiri dari berapa unsur Yesusnya? Nggak ada unsur. Tadi Anda bilang secara jasmani. Dua unsur. Secara jasmani. Secara jasmani. Terus secara apa lagi yang satu? Loh, dia jasmani yaitu manusia dan dia juga ibadah. Di mana? Kodok bercula. Di mana kau katakan Yesus ilahi? Di mana? Di mana ilahinya Yesus? Ya, ilahinya Yesus itu yang mana? Ilahinya Yesus yang mana? Keluar dari Bapa itu bagaimana? Kok keluar dari Bapa? Alam semesta ini keluar dari mana? Itu iya, sama dengan Yesus. Yesus juga diciptakan. Loh, gimana Yesus diciptakan? Sebelum Yesus menjadi daging, dia siapa? Kamu sudah setuju tadi ya, Bapa mengutus Yesus, iya kan? Iya, Yesus memang diutus sama Bapa. Tapi sebelum dia dikatakan sebagai utusan, dia itu adalah manusia yang dilahirkan oleh ibunya. Setelah dia dilahirkan oleh ibunya, barulah dia diutus
sebagai nabi kepada kaumnya Bani Israel. Anda sejak kapan dia mengutus Yesus itu? Ya loh. Sejak dia lahir, sejak dia bayi udah diutus dia. Loh, bagaimana Bapak itu yang di surga sementara kamu bicara di dunia? Kan Bapak Dia datang ke bumi ini diutus. Coba kau baca Yohanes 8 nomor 42. Aku datang di atas muka bumi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak Bapa yang mengutus aku. Ya, itu bicara tujuan. Memang tujuannya memang diutus. Ini adalah asal usul. Asal usul dari Bapak. Asal usul itu dari Bapak. Sekarang saya tanya samamu, kamu itu asalnya dari mana? Loh, kita nggak usah ke situ. Kamu berasal dari mana? Aku tanya. Kalau ditanya, Kenapa takut? Saya justru bertanya, kamu kenapa nggak bisa jawab? Kamu itu berasal dari mana? Kamu berasal dari mana? Kamu itu berasal dari mana? Dari debu tanah. Dari debu tanah. Debu tanah itu dari mana? Ya, yang diciptakan oleh Allah. Ya, berarti ciptaan dari Allah itu dari mana? Garuk kepala. Iya, ciptaan itu dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Berarti kamu itu juga berasal dari Allah. Kenapa kamu bingung jadinya? Lo beda ciptaan dengan manusia. Mama. Lo di mana? Kamu beda itu yang keliru. Kamu yang keliru karena kau ingin melantikan orang jadi Tuhan, betul? Itu saya dari tadi saya ngomong, saya tidak bicara ciptaan, saya bicara mengutus itu loh. Kita ini diutus ke bumi ini sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Semua kita ini adalah nggak ada kata-kata kita diutus, tapi kita diciptakan, beda. Nah, coba kamu baca Matius 4 nomor 4, berani kau baca? Jangan lari. Jangan lari. Kan berbicara dalil. Kita bicara dalil. Bos. Apa dulu dalil? Matius 4 nomor 4. Apa di situ nggak ada kata ciptaan. Aneh. Kenapa? Apa yang ingin kamu jual sampai kamu bertahan? Saya sudah menjelaskan Yesus utusan Tuhan, dia ciptaan Tuhan, dia manusia, dia karya Tuhan, dia berasal dari Tuhan. Lalu apa? Kamu bertahan apa ini? Kamu ada begini, kamu sudah menjawab dia diutus oleh Bapa, ya kan? Iya. Yang diutus oleh Bapa itu dari mana? Itu kan kamu katakan dari sorga, dari kata yang lalu. Udah kamu jawab tadi. Ya, dari tempat yang lain. Iya. Kenapa kamu tidak Iya. dunia? Tapi Yesus itu bukan jatuh dari atas. Ya, Tidak ada yang lucu di situ. Nanti memang terjadi. Terus apa yang jatuh dari atas? Terus apa yang turun dari langit? Apa yang turun? Apalagi naik dari langit. Dia turun, bukan langsung turun. Dia turun. Dia turun dari langit berupa apa? Bukan turun dari langit, nggak ada ngomong langit di sini kok. Lalu dari mana? Loh, dia turun dari surga, bukan langit. Orang gila. Yesus itu bukan turun dari surga, itu terjemahan yang salah untuk nipu. Kalau turun dari langit buktikan sama saya. Nah, itu bahasa Yunaninya apa? Di mana? Buktikan kalau memang itu Yunaninya, coba buktikan sama saya. Coba kamu lihat apa bahasa Yunaninya, turun dari surga. Kau dapat ilmu dari mana? Yesus turun dari surga. Jangan tanya balik. Ya, coba. Tanya kamu. Coba kau tunjukkan dalilnya Yesus turun dari surga itu mana? Aku keluar itu loh, keluar itu dari Bapa. Itu Bapa itu di mana? Di surga kan? Enggak ada Bapak di surga, enggak ada. Yang Bapa itu oke, kamu katakan Elohim. Aku dari Elohim bagaimana? Dengan Ustaz Alif juga udah dijelaskan ini dengan Ustaz Alif gitu. Jadi memang dia maksudkan bahwa Yesus itu yang dari selangkangan itu mau dijadikan itu Tuhan. Dia maksudnya nggak bisa. Yesus itu manusia ciptaan Tuhan, nggak bisa. Itu menurut kamu.
Lah, lalu kalau dia bukan ciptaan lalu apa? Buktikan sama saya itu Yesus itu ciptaan, buktikan. Kamu ngerti cipta nggak? Loh, buktikan, Zen, bukan masalah ngerti, buktikan sama saya biar kita tahu. Buktinya dia manusia tuyul. Loh, bukan masalah ngerti, Anda telah jadi sekarang Anda dicipta. Bukti kalau dia itu ciptaan, dia manusia. Loh, di mana kata Yesus diciptakan, tunjukkan, itu saya minta. Di dalam Yohanes 1 nomor 3, coba kau baca. Di mana di situ diciptakan atau bukan? Tuhan menciptakan segala sesuatu diciptakan oleh firman. Ada Yesus diciptakan. Yohanes 3, Yohanes 1 nomor 3. Tidak ada di situ. Apa di situ? Tidak ada nomor di situ. Bagaimana tidak ada kalau kau tidak baca? Kau cuma mengatakan tidak ada. Coba kau baca. Coba kamu baca. Coba kau baca Yohanes 3. Yohanes 1 nomor 3. Oke, saya baca ya. Iya. Yohanes 3 ayat berapa? Yohanes 1 nomor 3, kucluk. Kamu bilang tadi Yohanes 3. Aduh. Oke, Yohanes 1 ayat 3. Itu tuh. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang dia di situ siapa? Lu yang saya tanya Yesus diciptakan di mana? Ya, dia di situ siapa? Oke, kita terjemahkan, kita artikan ya. Dari ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Adalah Firman. Bingung kau kan? Nah, ada nggak Yesus di situ? Ada nggak Yesus di situ? Loh, kamu artikan dia ya segala sesuatu dijadikan oleh firman. Oleh dia, oleh firman. Nah, ada nggak Yesus di situ? Ada nggak Yesus? Tidak ada. Yang nggak ada. Adalah firman. Nah, berarti segala sesuatu termasuk nggak Yesus? Tidak ada. Kok nggak ada? Yesus itu sesuatu atau bukan? Loh, dia di situ kan Yesus kan? Sesuatu di situ termasuk Yesus enggak? Enggak. Jadi Yesus itu bukan sesuatu. Sekarang kata dia di situ siapa? Dijadikan oleh Yesus siapa? Dia itu siapa? Yesus itu sesuatu enggak? Enggak. Sekarang saya tanya dia itu siapa dulu? Dia itu Elohim. Loh, dari mana kamu buktikan itu Elohim? Iya, karena Elohim itu segala sesuatunya dicipta oleh Elohim. Oke, ayat pertama kita baca pertama. Silakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu satu atau dua? Dua. Oke. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, itu sifat. Oke, ya itu bukan sifat. Sifat dong. Ia pada mulanya bersama-sama. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dia itu siapa? Mana sebentar belum kubaca. Dia itu siapa? Yesus, firman itu. Lalu siapa menurut kamu? Itu kalam, sifat yang melekat pada diri Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatunya hanya dengan berfirman. Yesaya 55 nomor 11. Makanya di data nomor 14-nya, firman itu telah menjadi daging. Setelah menjadi daging, dia siapa? Yesus. Nah, itu baru Yesus ada. Lalu firman itu siapa? Firman itu sifat yang melekat pada diri Tuhan. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Ya, itu sifatnya Allah yang bersama-sama dengan Allah. Sifat dari mana? Itu hakikat. Hakikat lah itu. Hakikat Allah itu bersama dengan sifatnya. Yesus di mana pada saat itu? Belum ada Yesus. Yesus itu nanti ada. Sabar dulu. Yesus nanti ada setelah Maria melahirkan. Baru ada Yesus. Ayat 2 ya. Ia pada mulanya, kata ia di situ siapa? Firman yang melekat pada diri Allah. Ia pada mulanya
Ia bersama-sama dengan Allah. Yes. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu merujuk kepada ia. Iya, dia itu segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu adalah Bapa itu sendiri, Elohim itu sendiri. Jangan terputar. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Iya, itu siapa? Dia siapa? Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Itu Dia siapa? Dia siapa? Dia Firman. Yesus gak? Firman itu Yesus gak? Firman itu Yesus gak? ya. Rusak otakmu, rusak. Yesus itu nanti setelah ibunya melahirkan baru ada Yesus. Dari berapa 1000 penonton ini harus baca siapa yang lebih teliti. Silakan. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dia itu siapa? Dia siapa di situ? Dia siapa? Nah, ini ayat berapa dulu? Terserah kamu. Dia siapa di situ? Karena Yesus belum ada di situ. Yesus belum ada. Oke, mulai ayat 2. Iya. Ya. Oke. Yesus sudah ada nggak di ayat 2? Sebentar. Ia pada Tanya dulu. Yesus ada nggak di ayat 2? itu firman dia bermadi. Iya. Belum ada Yesus. Firman yang ada. Firman yang ada. Sekarang firman ini menjadikan segala sesuatu. Betul? Betul. Termasuk dagingnya Yesus. Enggak betul. Udah izin. Bentar Bang Rismen, bentar. Izin, Gurunda izin, mohon maaf mengganggu. Bang Rismen turun dulu terus naik lagi. Ini banyak yang rekod, banyak yang buat bikin PT. Suara Bang Rismen doubling dari tadi. Kasihan teman-teman. Nanti naik lagi Bang Rismen ya. Diatur dulu. Lanjut Gurunda. Lucu. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Jadi yang bersama dengan Allah itu kalam, sifat, kemampuan berkata-kata. Kemampuan berkata-kata inilah kemudian yang menjadi sumber segala sesuatunya yang hidup di atas muka bumi ini. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Sekarang saya kembali. Ya, di data nomor 2-nya, apakah anak Maria sudah ada di situ? Sebentar, kita jangan lari dari ayat 3 tadi itu. Iya. Di situ pertanyaannya saya, dia di situ, apakah anak Maria? adalah firman. Apakah anak Maria? Itu adalah firman ya. Apakah dia anak Maria? Firman dulu sebentar. Iya. Apakah itu anak Maria? Nanti itu dulu. Kita betulkan dulu. Dia itu adalah firman, betul? Iya, itu sifat. Firman yang melekat bersama sesuatu dengan Allah. Firman itu telah menjadikan segala sesuatu, betul? Itulah, iya betul. Termasuk Yesus menjadikan. Bagaimana firman menjadikan segala sesuatu itu? Dia yang menjadikan. Bagaimana dia menjadikan itu? Padahal dia yang menjadikan. Bagaimana? Maksud lu apa? Dia menjadikan segala sesuatu. Bagaimana kamu katakan yang dijadikan itu termasuk dia? Tuhan menjadikan segala sesuatunya termasuk Yesus dijadikan. Loh, bagaimana dia ngomong? Dia yang menjadikan segala sesuatu. Bagaimana dia menjadikan diri sendiri padahal dia yang menjadikan? Maka karena itulah dia bukan yang menjadi periuk. Tukang periuk tidak menjadi periuk. Lucu kau itu. Lucu kau. Sekarang pertanyaannya sesederhana ini, coba dengarkan saya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia di situ siapa? Yesus atau Firman. Firman. Yesus gak itu? Ya. Itu Yesus. Iya. Berarti Yesus sudah ada. Iya, sudah. Lalu yang jadi daging siapa? Itu Yesus. Karena dia menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu nanti dia bicara dalam Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Firman. Nah, firman menjadikan segala sesuatu. Apakah termasuk menjadikan Yesus?
Loh, bagaimana dia menjadikan bagaimana dia jadi dirinya kalau tanpa yang menjadi. Pertanyaannya sederhana, lepaskan dulu doktrin dongokmu itu. Apakah dia juga yang menjadikan dagingnya Yesus? Tidak. Lalu dagingnya Yesus ini berasal dari mana? Loh, itu menyatakan itu sebenarnya. Segala sesuatu. Apakah dagingnya Yesus termasuk sesuatu? Tidak termasuk Yesus di sini. Iya, katanya segala sesuatu. Segala sesuatu tidak termasuk diciptakan Yesus di situ. Berarti tidak segala sesuatu dong. Ada pengecualian. Loh, di situ di ayat itu bicara apa? Segala sesuatu. Iya, berarti termasuk semua. Semua. Apakah siapa yang menjadikan itu? Yes, segala sesuatu dijadikan oleh Bapa, oleh Tuhan. Loh, ke Bapa kau lari, kau firman tadi, kau lari Bapa. Ya kan firman itu adalah sifat. Kan udah aku bilang samamu, makanya pakai otak. Bagaimana kamu katakan itu firman, kalau lalu kamu katakan jawab sekarang Bapa? Di mana kesamaannya seperti itu? Tololnya. Bapa itu bersama dengan sifatnya. Di antara sifatnya adalah berkata-kata, mendengar, melihat, menghidupkan, mematikan, mengasihi, menyayangi, memurkai, menghukum. Paham? Ketika dikatakan firman bersama-sama dengan Tuhan, apakah di situ ada anak Maria? Iya, memang firman itu. Memang kau sakit. Gangguan jiwa kau ini. Perlu kamu berobat. Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menemukan. Kamu sudah menjawab. Yang dia menjadikan segala itu adalah firman. Sudah, itu aja. Nah, sekarang termasuk dagingnya Yesus dijadikan, bukan? Loh, bagaimana firman yang mencipta itu dia menciptakan dirinya ya, sendiri? Makanya tidak mungkin tukang periuk menjadi periuk, betul? Udah kita stopkan aja. Sudah, kamu sudah akui itu aja ya. Iya, tunggu dulu. Kau itu gila karena kau menganggap firman itu Yesus. Gilamu itu di situ. Firman itu apa? Firman itu adalah manusia yang menjadi manusia. Udah kau dibawa. Kau jadikan saya gila nanti, sama-sama gila nanti. Kau dibawa ke neraka aja, kau makan taimu supaya kau waras. Firman itu manusia, gila memang ini agama Kristen, memang agama gila. Memang harus gila untuk menjadi Kristen. Syarat menjadi Kristen itu harus gila memang. Dan kita tidak mungkin. Ustaz Ali itu saja mah tadi itu. Ustaz Ali pun emosi tadi dibuat jadi. Dia mau memaksakan Yesus Tuhan gitu loh. Karena dia gila kan. Kita gila tadi. Kita tidak mungkin menjadi gila juga. Mending dia lemparkan ke neraka. Ngapain bertahan dialog sama orang gila. Masa dikatakan Yesus itu lebih tua dari mamanya? Memang sinting. Ditanya dari mananya? Dari apanya? Apanya Yesus? Yesus itu mana sisi keilahiannya itu nggak ada. Memang kita harus ikut gila kalau diskusi sama Kristen ini. Karena pola keyakinannya itu sudah tidak masuk akal. Tidak rasional. Jadi kita dibawa pada ranah ke tidak masuk akalan. Artinya kita diajak gila juga kan gitu. Ustaz Ali dia tadi naik asam lambung. Ustaz Ali tadi naik asam lambung. Nanti ditanya lahirnya apa? Enggak, maksudnya kita mau membawa dia itu berpikir kan, membawa dia waras, tapi dia membawa kita gila gitu loh. Kita mau mewaraskan dia, sementara dia mau menggilakan kita. Memang nggak nyambung. Kita mau mewaraskan dia kan, tapi dia mau menggilakan kita. Mending dihentikan. Karena susah untuk membawa orang gila itu waras dengan hanya bertanya jawab. Tapi kita bisa dibawa ke arahnya kalau kita tidak bisa menahan diri. Kita bisa dibawa jadi gila juga. Satu-satunya cara ya suntik mati, biar dia mati. Makanya diturunkan. Halo saudara Etaro.
Apakah Anda juga gila? Eta lu bro. Selamat malam, Eta lu bro. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Apakah Yesus termasuk segala sesuatu? Bukan, Yesus bukan sesuatu katanya. Memang gila. Memang harus gila. Itu syaratnya. Diturunkan aja Kang kalau nggak ngomong. Iya. Iya, yang Kristen naik, yang Kristen. Teman-teman moderator tolong dong dijabakin yang Kristennya. Nanti kalau ada Oten baru buka lagi kamera. Pening aku tengok yang tadi itu. Emang longor tadi itu orang ngaco itu. Enggak, dia terlalu banyak makan babi. Jadi otaknya sudah ke ini, sudah kebinatangannya semakin kental dia. Makin banyak makan babi semakin kental sifat binatangnya gitu. Sifat tidak waras. Ya, yang Kristen silakan naik yang Kristen. Emang udah hampir punah ini kayaknya Kristen ini nih. Di semua komal gak ada Kristen. Daripada kita diskusi sama orang gila. Tadi sama Polres juga marah-marah dia. Semua datanya kebantah sama Polres, akhirnya marah-marah dia. Orang ngaco emang. Pantasan tak pakai data dia lagi. Harusnya kalau yang dimaksud dia itu firman, harusnya lari ke Filipi. Tapi susah karena dia nggak pakai dalil. Itu juga lah yang menyebabkan dia susah untuk berpikir karena dia nggak disunat. Tadi sama aku kepalanya merah dulu nah. Tangan sama leher putih, kepalanya merah. Aku jengkel tadi, jujur jengkel karena saya berupaya lagi ya? mewaraskan dia, tapi dia berupaya gila. Dia ini guru bahasa Indonesia kayaknya dulunya, guru bahasa Indonesia gagal lulus. Jadi bahasnya kata-kata kalau sama dia. Tadi sama aku sampai keluar kayak gini guru nah. Katolik itu Protestan katanya. Sama itu website apa? Katolik. Oh, Katolik bukan Tritunggal. Coba bayangin coba. Kurang gila apa ini manusia satu ini? Memang nggak waras lah. Dinda Nathan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gurunda. Tumben keliling-keliling kandang. Tadi Bang Nanar juga ke bawah gila sama si Oki, Gurunda. Iya benar, aduh. Betul kata Gurunda. Apa gila itu? Mereka ngajak gila. Waras. Mereka membuat kita gila. Sama siapa? Oke. Oh, si Oki. Iya. Itu kalau sama guru udah diludahin dari kapan hari itu Bang Nanar, nggak bakal diludahin. Si Oki itu. Dialog besok diludahin dari kemarin itu. Seneng nih. Orang tak ada ilmu, orang tak ada kepala. Dinaikkan lagi kalau ada yang mau naik, Kang. Iya, siap Bunda. Ini saya lagi nyari-nyari nih kontennya. Tadi poin akhirnya gimana Bang Nanar sama si Oki? Saya nggak nyimak. Dia nanya ini tentang ikan paus, hati ikan paus. Ikan paus di mana? Ini kan gini ceritanya. Nandar, makanan pertama penghuni surga itu hati ikan paus. Itu pausnya dapat dari mana katanya?
Aduh, kata saya. Emang kalau kita makan hati ikan paus harus ada pausnya. Itu karena Allah yang berkehendak, Allah yang menciptakan apapun yang dikehendakinya. Itu. Kenapa nggak nanya terkait ini? Apa tuh? Pakaian yang digunakan Adam dan Hawa dari kulit binatang, binatangnya dari mana? Nah itu. Belum kesita tuh apa? Apakah kulit naga? Kulit naga kali ini dipakai. Orang ditanya, oke, surgamu kudus atau tidak? Oh kudus. Gitu. Kok bisa ular naga masuk ke surga? Oh itu mah bukan ular naga, Nandar. Baca ayat 9-nya, itu iblis. Lah lebih parah lagi, kok iblis bisa masuk surga kan? Oh, karena ini TV ini kalau bahas iblis sama surga, tanyain ini, kenapa iblis nggak diusir di surganya Kristen? Jadi kalau kita kan diusir tuh, mereka enggak loh. Kita ini kalau debat sama otor memang kita bikin mereka waras, mereka bikin kita gila. Udah dijelasin berulang kali bahasa Indonesianya begini. Kan dia tanya tuh Abdullah bin Salam tentang ikan paus, kan tadi aku bilang itu asbabul wurudnya. Abdullah bin Salam kan tanya dengan 3 pertanyaan. Kalau pertanyaan ini nggak bakal sanggup dijawab oleh siapapun kecuali oleh seorang nabi. Yang pertama apa? Yang kedua, yang pertama itu apa ya? Saya lupa. Yang ketiga itu tentang seorang anak. Kenapa anak itu dilahirkan laki-laki dan perempuan? Yang pertama ciri-ciri hari kiamat. Yang kedua, apa makanan yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga? Itu kan pertanyaan Rabi Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Karena jawabannya benar, di akhir hadis itu Abdullah bin Salam masuk Islam. Masih ditanya aja, iya, ikan pausnya dapat dari mana katanya. Pokoknya kalau debat sama Otan itu bikin, kalau sama Guru Ndajuma mah udah diludahi itu. Kan dulu juga sama kan? Udah pernah. Nggak nyambung, otaknya nggak ini benar. Nggak berfungsi otaknya. Sulitnya itu di situ. Coba aja mereka berfungsi otaknya, gampang kita diskusi sama mereka. Ini gimana ya? Kita mau buat dia waras, tapi dia mau membuat kita gila gitu loh. Itu minta naik lagi tuh orang gila tuh. Udah kasih Dinda Nathan. Tobat. Wah gila nanti. Aku sama Oki aja udah kebagilan. Nggak nyambung soalnya. Kalau nyambung itu nggak masalah. Ini nggak nyambung. Hatinya juga nggak nyambung. Otaknya juga nggak nyambung, susah. Polres kemana nih? Kepental kayaknya sinyalnya jelek terus. Sekarang di Jakarta jelek terus, sinyal tuh naik lagi. Nggak tahu gangguan kenapa. Coba waras sedikit aja, bisanya kita itu diskusi. Kalau sedikit ada rada warasnya, ini nggak ada sama sekali. Gila betul. Firman itu apa? Manusia. Apanya? Firman manusia. Dongok. Firman manusia. Mendengar kambing berarti. Melihat kura-kura. Yang harus gila. Kesimpulannya itu tidak sia-sia Paulus mendoktrinkan ya, menghilangkan akal sehat, kecerdasan dimatikan. Kan ada tuh suratnya Paulus di Galatia. Akal
akal sehat dimatikan sama dia. Bahkan pengetahuan Tuhan itu dimatikan juga sama Paulus. Dia menggiring manusia, kemudian menawan manusia menuju kepada Kristus dengan cara firman Tuhannya pun ditawan sama dia. Kalau dia sedikit aja menggunakan otak, bisanya diskusi bagus. Ini nggak pakai otak, gimana ceritanya diskusi? Enggak. Kita sama bicara sama kambing. Gimana dong bicara sama kambing itu? Itu kambingnya mau naik lagi gurunda kambingnya. Kamu lah internet. Janganlah. Kasihan kalau sama aku dia emosi dia. Udah, Grace, tidur aja Grace. Seenggaknya lu nggak menghujat, cuma nggak nyambung doang kan gitu. Tidur aja, tidur. Nggak berfungsi otaknya soalnya. Ini mungkin kesumbat cacing pita kali pembuluh darahnya. Babi hidup di otaknya. Muter di dalam. Bukan cacing pita. Babi hidup. Nyangkut itu di pembuluh darah. Iya. Babi hidup di otaknya. Tuh lihat, kalau bahas Kores ngetiknya sampai salah-salah. Kores, kamu itu tidak ilmu. Adanya mana? Tidak ada ilmu. Sampai kelewat lo kata ada itu. Sabar, Grace, sabar. Udah di room yang ini aja, room yang lain sana, di room yang lain. Ke Pak Bom Bom. Iya, ke Pak Bom Bom. Di sana aja udah. Waduh, naik lah. Kerjaannya akan. Woi, sekolah main naik. Terbaca anjir. Terbaca kan. Oh, tuh lihat ini ya. Itu apa? Mukanya putih kan? Tadi merah tadi. Coba gue lihat di YouTube Siaga. Merah tadi mukanya loh. Habis cuci muka pakai darah babi. Itu Godian. Ada Godian. Suruh dia gembelangkan. Oh iya, sama Golian. God naik God. Sama Grace ya. Grace ini sama Golian. Naik God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Juma akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angelis, Jonathan Ender, Kores Kris dan Kanda Peta Lembung. Aku paling tidak suka orang bicara sambil makan. Waalaikumsalam warahmatullahi Telan dulu itu. Kanda Yonat, aku nemu tadi. Aku udah komen apa namanya, makanan pertama yang ada di sorga di Talmud. Yang mana aku dulu pernah bahas tuh sama si itu. Itu ada di Bara 74B. Coba Ya, kan di perjanjian baru juga ada deh. Makan bersama semeja dengan Abraham. Makanan apa yang dimakan pertama di situ? Sendal jepit. Yang Ikan besar, ya itu kan pas Rasulullah ditanya kan tadi di bawah. Oh, yang tadi nggak di live-in Kang? Di live-in lah. Di mana? Coba kirim Golian. Iya belum Oke, muncul nanti ya. aku kirim Baru berapa jam? di bawah. Pagi-pagi Belum muncul. Pagi-pagi baru muncul tuh. Namanya Pagi-pagi itu muncul apa? Ini aja live kok, yang sekarang live ini. Iya, maksudnya video yang tadi live itu 24 jam kan munculnya pagi-pagi atau 4 jam setelah live. dan. Siapa yang live dari awal ya? Bang Andi, itu. Siapa? Bang Andi nge-live. Itu lensa nge-live itu. Dari kapan? Buka aja lensa Muslim. Live di Star Alif itu. Saya yang live mah di sini. Griezmann kalau mau belajar gila tuh sama si Goldian, naik sini sama si Goldian tuh. Sing gua tadi dengerin orang itu.
Coba aja deh, gigit kupingnya deh. Ya kok dialog kok dong. Disuruh guru udah dialog loh. Iya. Sini. Kristen. Bukan, yang Grace tadi itu Grace. Sini, Grace naik sini. Grace. Naik. Grace. Si anjir, si Akang sekali kelas 3 dia bahkan bingung. Grace. Ini Evin siapa lagi si Akang ini? Mana sih yang Gak ada, dia hilang. Ada udah saya jambak tuh naik tuh. Tapi congor duluan dia naik itu guru dah, bukan badan dia mah. Ya, silakan. Grace tanya sepuasnya tentang Islam. Grace tahu nggak bakal tanya Grace. Open cam. Aduh. Tolong Open cam, dibantai, Grace. tolong dibantai itu tadi. Cuma nggak bisa bantah. Sekarang mana anggotanya siapa yang bisa bantah? Bukan tidak bisa bantah. Otakmu nggak berfungsi. Kalau berfungsi otakmu nggak Mana buahnya? apa-apa. Sini. Mana? Kita buktikan dong. Otakmu Ya, nggak ini berfungsi masalahnya. nanya sepuasnya. Nah, open cam. Ayo. Grace sama Golian open cam. Aku di Oke, bawah sebentar. nanti aja. Ya, Apa Grace yang mau kau tanyain? oke. Alhamdulillah. Open cam dulu baru nanya. Oke. God, open cam God. Nggak ada. Aku di bawah. Sebentar. Iya benar, kita lihat kaos. Jangan lihat muka. Badan udah kayak harus. Kurang atas sedikit kameranya, Grace. Kepotong jidatnya. Sebentar. Tinggal disenderin di gelas aja kalau nggak ada holder. Nanti yang dijawab ya. Jangan. Ya, jangan tanya sepuasnya Grace. Asik, sama-sama leg bong, mantaps. Oke. Pokoknya yang menang yang lucu. Oke, satu pertanyaan saya. Apa mau kau tanyain? Coba kau Oke, tanya. saya mau bertanya. Siapa yang kamu percaya Yesus itu diutus? Diutus percaya. Siapa yang mengutus? So paten gitu. Tampar juga mulutnya pakai sendal itu. Udah tadi udah. Saya mau tanya juga. Saya mau tanya kenapa? Allah Ta'ala, Grace. Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Maha Tinggi. Yang mengutusnya adalah Allah, ya betul? Betul. Oke, dari mana dia diutus? Dia diutus dari pasar. Ya. Dari pasar. Mau diskusi atau gimana? Ini loh kalian Ayo. Saya seorang Kristen ini kok dari mana dia diutus? Dari kandungan Bunda Maria. Yang mana Bunda Maria ketika Yesus jadi bayi ditetein Lukas 11:27. Saya tidak tanya kelahiran, yang Maha itu diutus. Dari mana diutus? Saya tidak tanya di mana dia lahir. Ya dari kandungan terus ke bumi. Dalam Islam itu ada beberapa tahap. Loh, waktu dia lahir itu langsung dia ke bumi. Kemarin waktu lahir, dia lahir itu di Dari mana? lahir langsung ke bumi. Dari langit pun. Loh, waktu yang Maria lahir itu Yesus langsung ke bumi. Di Iya, mana itu pas Maria lahir Yesus ke bumi. Maria itu di mana? Lukas 2. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Kurios di di kota mana? Daud. Maria itu melahirkan Yesus di mana? Maria melahirkan Yesus di Bethlehem. Loh, kamu katakan Bethlehem itu di bumi atau bukan? Bumi. Bumi. Kenapa kamu katakan Yesus dilahirkan lalu Yesus ke bumi? Bagaimana? Nah, Yesus di bumi, dilahirkan di bumi. Gimana sih? Oke, Yesus kita dilahirkan di mana? tinggalkan. Saya tanya samamu. Yesus dilahirkan di mana? Saya tanya sama kau. Saya tidak tanya kelahiran, saya Saya bicara tanya sama kau. utusan. Kalau saya mau jawaban salah, Yesus dilahirkan di mana? Cuma nggak bisa jawab tadi. Sekarang saya Yesus dilahirkan di mana? dari mana? Nggak, dari mana dia Yesus diutus? dilahirkan di mana? Jawab. Nggak, Yesus dari dilahirkan mana dia di mana? diutus dulu? Yesus dilahirkan di mana? Jawab dulu gantian. Nggak mau jawab atau gimana kalian ini? Nggak mau jawab. Gimana? Yesus dilahirkan di mana? Saya mau tanya dari mana dia diutus?
Dari rahim Bunda Maria terus diutus ke bumi. Tunjukkan sama saya itu ke bumi. Paham? Tunjukkan sama saya kalau dari rahim itu diutus melalui Maria. Diutus, tunjukkan sama saya. Ini tar Bibelku. Lukas 2. Oke, diutus ya. Oke. Ya, Yesus dari rahim gimana sih? Saya minta itu di mana dari diutusnya itu asalnya itu kan Bapak mengutus, lalu asal diutusnya itu di mana? Tempat, saya bicara tempat. 11. Sabar. Tempatnya di mana di situ? Tempatnya di mana? Dari rahim terus ke bumi. Lu saya tanya itu tempat, bukan rahim. Nih. Dia dari rahim terus turun ke bumi. Lukas 11:27 ya. Enggak, ini ku jawab ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Dari mana Yesus? Dikandung itu berarti di mana? Saya bilang loh, Bapak mengutuskan. Jawab dulu, ketika Yesus dikandung di mana? Jangan kau lari dulu. Kalau ini loh tadi kan, loh Bapak mengutus melalui Maria atau bagaimana? Bapak mengutus Yesus melalui kandungan Bunda Maria ini, dikandung dia. Coba buktikan sama saya itu Bapak mengutus melalui Maria di mana? Ini Lukas 2. Bapak, iya Bapak mengutus Yesus melalui Maria dari mana? Coba tunjukkan dong. Ini Lukas 2. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bapak mengutus sang juru selamat Kisah Rasul. Kisah 2:22. Lihat, baca ini. Baca dulu, sabar, diam dulu, jelasin. Ku jelasin. Diam dulu. Bentar, congormu. Ini nih, kata Petrus. Hai orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Kok dibatasi? Allah oleh perantara dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Makanya dalam Lukas 2:11 lihat, Yesus diutus ke bumi. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu juru selamat yang di Lukas 2:22, yaitu Kristus, Kurios di kota Daud. Makanya baca semua. Kalau kita lihat di Lukas 11 nomor 27, dia dikandung dulu. Baca nih. Baca. Tatkala Yesus mengatakan perkataan itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak, bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau. Yesus dikandung dari kandungan dan tetek itu pentil ya, susu. Tetek yang kau hisap itu, paham, Grace? Kamu gak ngerti pertanyaan aku. Saya bicara itu pengutusan bukan kelahiran. Udah gua jawab. Silakan tanya yang lain. Udah tanya yang lain. Enggak, kan saya bicara pengutus. Kamu nggak pintar bahasa Indonesia. Bedakan pengutusan dengan kelahiran. Tanya yang lain. Kamu udah Kisah Rasul 2 nomor 22. Saya tidak tanya itu, saya bicara. Kamu ngerti mengutus. Ya, anda tanya kelahiran. Buang kata-kata kelahiran. Aku jelasin samamu. Buang kata-kata. Saya tidak mau tanya kelahiran. Dia diutus di bumi. Diutus di bumi jadi apa? Jadi suruh juru selamat di bumi. Di mana jadi juru selamatnya? Di kota Daud. Kota Daud mana? Israel. Paham nggak? Yang saya tanya itu, Bapak mengutus Yesus, ya kan? Lalu dari mana Bapak itu mengutus Yesus? Dari kandungan Maria. Saya tidak tanya kelahiran, itu proses kelahiran. Saya tidak tanya kelahiran. Iya kan, dari kandungan Maria. Diutuslah Yesus. Dilahirkan Lukas 2:11. Ngerti sekarang dari mana Yesus diutus? Saya tanya sama. Sekarang bedakan kata mengutus. Sekarang saya tanya sama kamu, dari mana Yesus diutus? Buang kata-kata kelahiran. Saya tanya samamu, dari mana Yesus diutus? Dari surga. Mana ayatnya?
Dia diutus dari surga. Aku keluar dari Bapa. Aku keluar dari Nah, Bapa. itu kan gak diutus. Dia keluar. Mana ayatnya? Aku keluar- Yesus diutus dari surga. Aku keluar ke Ayat tunjukin ke aku, tunjukin ke aku. Ayatnya mana? Tunjukin ke aku. Oke, mau Tunjukin ke aku di mana ayatnya Yesus diutus dari surga. Kalau dari kandungan terus ke bumi itu udah jelas. Sekarang begini, aku keluar itu kemarin kenapa? Mana ayatnya ayat. Tunjukin Ayat dulu. apa? Ayat apa? Ayat apa kamu minta? Ayat yang membuktikan Yesus diutus dari surga. Tadi kan aku tunjukin. Aku keluar Kalau itu, aku keluar. Aku dari keluar itu kandungan. apa? Ayat. Keluar nggak diutus. Oke, keluar. Keluar nggak Oke, mau tunjuk. Kalau bisa tunjukkan bagaimana nanti? Murtad aku kalau Yesus diutus dari surga. Enggak gitu. Gimana pemahaman ini, Bot? Mana? Jangan merah. Mana. Tunjukin ayatnya. Nggak ada merah. Iya, Ada tunjukin merah. ayatnya. Tunjukin. Aku diutus Bapa dari surga. Tunjukin ayatnya. Mana? Aku keluar dari Bapa itu keluar. Ayatnya mana? Ayo. Oke, Dibaca. aku keluar. Ayatnya mana? Saya tunjukkan. Aku keluar, saya tunjukkan. Yang ku minta Yesus diutus dari surga ya, bukan keluar ya. Kenapa? Yesus Kenapa yang kamu itu? pasti keluar dari rahimnya Maria. Betul? Dan saya Yesus tanya keluar dari rahimnya Maria atau saya tanya Maria. Saya tanya Maria dulu. Nggak buang kata-kata Maria dulu. yang saya tanya diutus. Ya, diutus itu buang kata-kata kelahiran. Ya, itu ya. Kamu bilang tadi Kenapa lu mau ngerevisi kitab lu sendiri kok dibuang-buang terus sama lu? Gimana sih? Loh, bukan buang, kita nggak usah bicarakan itu. Yang saya bicarakan adalah pengutusan, bukan Mana. Ngerti nggak? Yesus diutus dari surga mana? Yesus diutus dari surga mana? Oke. Iya mana? Oke. Yesus diutus dari surga lo ya? Loh, memang dia utus dari mana dia? Iya mana? Katanya Yesus diutus dari surga. Kamu nggak kirim aku keluar ini. Kemudian Livit apa? Bavita Mangga. Oke, aku keluar dari Bapak itu keluar dari Maria atau keluar dari Bapak? Sama tadi. Diutus atau keluar? Ayatnya diutus atau keluar? Tunjukin. Sekarang aku keluar dari Satu Bapak keluar. atau Tunjukin keluar dari ayatnya. Maria? Diutus atau keluar? Keluar itu bukan Keluar dari Maria. diutus. Aku keluar dari rahim ibuku. Apakah aku diutus? Loh, aku keluar dari Bapak bukan keluar dari Kalau aku Maria. keluar dari rahim ibuku, apakah aku diutus? Loh, Oke, bukan keluar dari Maria. Iya, di mana? Di mana ayatnya Yesus diutus dari surga? Aku keluar dari Mana Bapak. ayatnya? Oke. Di mana ayatnya? Diutus ya, jangan keluar ya. Otakmu nggak nyambung. Kenapa? Masa keluar sama Kenapa? diutus sama? Loh, Bentar, ini Yohanes ini Muslim apa Kristen Yohanes dibuka mute-nya Bang. Muslim apa Kristen Bang? Otan bang. Diutus ya. Baik. Nyimak dulu Bang guys. Andi, assalamualaikum Bang Andi. Siap. Oke, aku keluar dari Bapak atau aku keluar dari Maria? Sisakan nanti Aku keluar dari Bapak atau aku diutus? Aku keluar dari Bapak itu kemarin kenapa? Saya tanya. Bedakan keluar sama diutus bisa Saya nggak? cari artikan sama saya. Aku keluar itu kemarin karena bagaimana? Yesus keluar dari rahim Maria. Betul. Yesus keluar dari Bapak sama seperti para muridnya. Semua orang yang dikasih Tuhan. Loh, dia keluar dari Bapak bukan keluar dari Maria. Semua orang diam dulu. Modalmu congor nggak pakai data. Semua orang yang disatukan Tuhan karena perbuatan baik dan kasih. Yohanes 17 nomor 21. Mereka bersatu dengan Tuhan dan keluar dari Tuhan. Ayatmu mana? Yesus keluar dari surga mana? Yesus diutus dari surga mana? Aku keluar dari Bapak itu kamu bagaimana dulu? Mana ayatmu? Artiin sendirilah. Gue nggak ngerti itu mengutus. Daripada stuck di situ Gol, ikuti aja. Berarti Yesus keluar dari Bapa atau Yesus keluar dari Maria? Yang mana yang benar Rono lo? Loh, di ayat itu bicara apa? Aku keluar dari Bapak atau aku keluar dari Maria? Siapa tanya? Jadi kesimpulannya Yesus keluar dari Bapa atau dari Maria? Aku keluar dari Bapak bicara di situ. Oh, berarti yang keluar dari Maria siapa? Yang keluar dari Maria siapa? Yang keluar dari Maria siapa? Saya tidak tanya kelahiran. Itu bicara Oke. keluar pengutusan di situ. Baik, kalau begitu saya tanya, Yesus keluar dari Bapa lewat mana? Ya, kita bicara, nggak usah kita bicara dulu di mana. Kamu ditanya baik-baik Gol, nggak tahu juga dia Gol. Nanti belakang dulu.
Memang kalau dia keluar dari Bapa, Iya. berarti Ikuti loh itu. Kita ngalami Yesus keluar dari Bapa. Kamu Dengerin dulu dia gantian. keluar dari Kita mengalami daripada stuck tadi Anda berdua nih stuck, kita ikutin. Yesus keluar dari Bapa. Pertanyaannya lewat mana keluarnya? Lewat mana? Kalau kamu mengatakan keluar dari Bapa itu, apakah dia itu apa disebut keluar dari Bapa? Pertanyaannya bukan itu. Nah, Yesus keluar dari Bapa. Dengar dulu pertanyaannya. Anda ini nggak mau mendengarkan. Anda debat terus. Yang lari dulu ke Maria dulu. Yesus keluar dari Bapa. Gak ikuti Anda loh ini. Yesus keluar dari Bapa. Oke. Nah pertanyaannya adalah Yesus keluar dari Bapa. Dia lewat mana keluarnya? Kan Bapak ini kan laki-laki nih. Nah lewat mana keluarnya? Jawab. Daripada kamu stuck sama Goldian tadi, gue ambil alih gitu loh. Ikuti aja kalau gitu. Suruh buktikan bagaimana caranya Yesus keluar dari Bapa, lewat mana lo. Sederhana lo itu. Saking bolotnya ya, saking bloonnya, dia nggak tahu kalau dia di mute. Emang bloon udah GJ ini bocah. Emang udah bloon emang, nggak tahu dia di mute. Saking mau terus dia nggak mau terkunci dia karena dia nggak bisa membuktikan kalau Yesus keluar dari Bapa. Buka kameramu dulu. Yesus keluar dari Bapa itu lewat mana? Buka kameramu dulu. Ngapain pakai kamera? Lo kalian suruh orang buka kamera, kalian nggak buka kamera. Itu kalau dia udah kamera, kalau dia mulai kamera itu kamera nih. Lo yang siapa yang diskusi sama saya? Ini gua buka kamera nih. Ini buka kamera tuh. Yang mau diskusi sama saya siapa? Gua udah buka kamera ini. Yang mau diskusi sama saya siapa? Yang udah aja. Gua. Oke. Tanya itu. Yesus keluar dari Bapa lewat mana keluarnya? Kalau Yesus keluar dari Bapa, berarti dia adalah siapa? Yesus keluar dari Bapa. Coba itu. Dari mana keluarnya? Dari hidung atau dari pantat? Dari mana? Sebutin. Dari mana? Jawab dulu. Kok nangis? Dari mana? Dari mana? Lewat mana? Iya, lewat mana? Lewat hidung atau lewat pantat? Jawab dulu lewat mana? Jawab dulu lewat mana? Jawab dulu. Jawab dulu lewat mana? Jawab dulu. Kalau dia keluar dari Bapa, siapa dia itu? Dia keluar dari Bapa, lewat mana keluarnya? Siapa dia Jawab dulu lewat mana keluarnya? Lewat mana keluarnya? Jawab dulu. Jawab dulu. Lewat mana keluarnya? Jawab. Lewat lubang hidung. Lewat mana? Ayo jawab. Dia keluar. Lu bilang dia keluar dari Bapa. Gua tanya keluarnya lewat mana? Ayo ngeyel kalau mau ngadu ngeyel sama gua. Jawab dulu. Udah gue bersih. Udah, mampus lu. Kenapa disulap kan? Bang Yohanes, Bang Yohanes kemana ini? Pak Yohanes Kenapa mana? disulap? Ada hotel ini. Nggak tahu siapa yang gila. Orang gila itu. Aku yang bersihin. Sorry aja. Masih banyak kok yang. Nggak ada hotel tapi ini. Ada ini. Aku butuh senam mulut. Itu Pamardan si Tepu ada tuh. Oke, selamat malam bangku semua. Lanjut Malam. Oke, satu aja bang. Mau apa kan tadi bang? Tadi bang bilang ini bang. Coba bang baca. Gak mau. Yohanes 6 ayat 38 bang. Yesus sendiri yang berbicara ini loh. Ini perkataan Yesus. Apa kata Yesus? Sebab aku telah turun dari surga, bukan melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, mantap ini Gol. Berarti di situ Yesus utusan ya? Benar Gol. Gini, kita ambil poinnya. Gini bang. Lanjut Gurunda aja. Aku mau masak mie. Aku turun ke bawah mau masak. Dia mengatakan, Coba kapan baca Yesus lagi bang. mengatakan, kan? Kapan Yesus? Ya coba baca bang. Diulang baca bang. Diulang. Bang Andi Gurunda belum debat. Bang, Dia coba panggil. aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Oke. Di sini. Di sini siapa? Di sini siapa yang diutus bang? Sebentar, Yesus. Yesus. Yang mengutus Yesus siapa bang? Oke.
sebelum kita kaji ke situ, Bang Bapak Goldin ini, tadi kalau mengatakan, bawa data sendiri, kau pula yang nggak bisa terangin. Saya ulang ya. Loh, Di sini siapa yang lulus, Bang? Gini Bang, Bang, dengerin dulu, Bang. Bentar, Bang, bisa saya abang berbicara sendiri yang bawa sebentar? data, abang sendiri yang pulang. iya. Dengerin pertanyaannya, data Bang, yang saya mau dulu. menjelaskan. Nih, Bang, jangan dijelaskan, dengarkan Iya, dulu. ini saya mau menjelaskan Bang. Jangan dijelaskan, dengarkan dulu pertanyaannya. Di sini yang diutus siapa, Bisa aku Bang? dengar sebentar berbicara? Bisa Abang dengar kan udah berbicara membaca. sebentar? Abang udah baca loh tadi. Enggak, maksud saya. Jangan dijelaskan, Tadi- dibaca lagi. Coba dibaca lagi, coba. Waduh. Tadi Bang Goldin mengatakan, kapan Yesus mengatakan turun dari sorga, betul kan? Oke, baik, turun dari surga, Di aku sini- ikutin. Di sini Oke. Yesus sendiri mengatakan, ini kan Yesus sendiri mengatakan. Ya udah diikutin. Aku telah Jadi turun dari Yesus turun surga. dari surga ya. Jadi gini Bang, Bang Ya Goldin, udah. Yesus Bentar, turun dari surga, betul. Bang Goldin, Hei, Abang udah nampak datanya. kenapa kau tahu sama aku? Gue ikuti caramu. Gini Jadi Bang, tadi Bang Yesus Goldin- menurut Anda, dengerin. Yesus menurut Anda turun dari surga, betul? Gimana sih Bang ini? Betul nggak? Yesus turun dari surga. Betul. Oke, yang turun dari surga itu Tuhan atau manusia? Firman Mulai ngaco lagi firmannya nih. Allah. Saya ulang kembali. Yang turun dari surga itu Tuhan atau manusia? Gini Bang, Itu dari langit itu, Bang. Bentar, Bang. Dari Bisa turun saya- aja, Gol. Sampai dia mampet kok dia nanti. Sekarang nih Yesus turun dari surga. Oke, Yesus ini siapa? Jawab. Kemakan data sendiri kan? Kemakan data sendiri. Mampet kan lu? Yesus turun dari surga. Pertanyaan sederhana. Yesus yang turun dari surga ini Tuhan atau manusia? Silakan. Kabur sendiri kan? Kemakan omongan lu. Data apapun yang kau bawa, pasti data itu adalah lawanmu, bro. Serius lawan gua. Data yang kau bawa itu pula yang mengacak-acak imanmu. Kenapa? Karena di situ dua oknum. Ada Bapa, ada Yesus. Turun dari surga, oke. Pada sebenarnya itu turun dari langit. Oke. Tapi ikutin aja. Nah sekarang ini yang turun dari surga ini siapa? Tuhan atau utusan? Akhirnya kabur sendiri. Data sendiri, dilawan sendiri, kabur sendiri. Turun dari langit itu. Ada sih. Masih mau ke datang besok. Pardeseos. Nah, ini Bang Queen, dibuka mute-nya Bang. Ada suara anak kecil tadi. Dibuka mute-nya Bang. Muslim apa Kristen Bang? Queen. Saya turunin ya. Wajib gila. Sebenarnya oten-oten ini itu loh terperdaya dengan rayuan gombal doktrin para pendetanya begitu. Bahwa apa yang turun dari surga itu ya adalah Bapa itu sendiri. Bapa berfirman, firman itu adalah Bapa itu sendiri gitu loh. Giliran di dunia maya di area publik begini kan ribet neranginnya karena iman itu nggak bisa diterangin karena nabrak data. Jadi iman oten-oten tadi ini nabrak fakta dan data, nabrak serius. Kalau imanmu kayak gitu pasti nabrak data. Jadi, memang Yesus itu keluar dari Bapa, tapi nggak keluar bulat-bulat. Bapa menghendaki, ya di bulan ke-6, Bapa berfirman. Firman ini dibawa oleh Gabriel. Apa isi firman itu? Adalah perintah perkataan Bapa. Perkataan Bapa yang merupakan perintah ini kehendak Bapa, Gabriel yang nganterin ke Maria. Sampai ke Maria, bersoal jawablah Maria sama Gabriel. Kenapa Endingnya adalah Maria hamil. Golden udah Itu baru bener tuh. Kamu bilang tadi mualaf, sekarang udah dibuktikan Apa lagi nih? sudah.
Ya. Yesus turun dari surga, udah dibuktikan tadi. Goldian tadi mualaf katanya, mana? Apa sih ini orang ngomong apa sih ini? Goldian kan Islam, disuruh mualaf ya udah nggak apa-apa. Goldian kan Islam suruh mualaf. Iya. Tadi Udah, Goldian lu cepat sekarang mualaf, Goldian. Cepat sekarang mualaf lu. Orang gila ini emang. Emang orang gila. Ya, berarti dia orang tidak waras begitu kalau dia omongannya begitu. Iya, justru Goldian waras. Goldian mau mualaf kan Goldian Islam. Sekarang lu suruh Goldian untuk mualaf. Berarti yang gila siapa sih? Berarti jelas ya dia turun dari surga. Berarti jelas ya bukan dari Maria dulu. Itu proses. Iya ya, berarti jelas itu berasal dari surga. Jangan bolak balik. Langit. Gol. Goldian. Apa kan? Mau bantah. Bentar. Ini bentar Pak, putra bungsu ini muslim apa Kristen putra bungsu? Putra bungsu muslim apa Kristen? Batuk-batuk ditutup aja mic-nya Bang kalau mau batuk. Goldian. Yang jelas dan gak hoak, Yesus itu keluar dari rahimnya Bunda Maria, Lukas 11 nomor 27. Iya Goldian. Kalau dari Bapak itu angan-anganmu. Gol kata Grisman tadi, lu harus mualaf katanya tadi udah dibuktikan. Sok ikuti gua ashadu, ikuti gua. Kagak itu langit kok. Asal. Enak aja surga. Kristen itu langit apa surga baca tadi. Udah ditunjuk ke ada tadi surga itu mana langit? Gak ada Kristen gak kenal surga. Ntar gue lagi masak ya, bisa gue tunjukin ya. Tunjukin lagi ya. Makanya kau itu tidak waras. Loh, yang tidak waras itu Yesus. Dianggap keluarganya tidak waras. Oh, mulai fitnah, panas. Kok mulai fitnah? Ntar udah ditunjukkan ya. Ada yang membantah lagi Yesus turun dari surga. Yesus. Kalau gitu gini loh, dengar baik-baik. Coba tunjukkan kata surga di Bible. Gedein kan? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini baca. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang, nggak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi, yang nggak waras ini Yesus. Oh, masa fitnah Markus 3 nomor 21. Yesus yang dikatain kaum keluarganya apa? Nggak waras. alias gedeng edan. Do you know edan? Kenapa sih Grace kok nggak percaya Yesus turunnya dari langit bukan dari sorga? Kok nggak percaya dia? Mana siapa yang nggak percaya, maksudnya gimana sih? Kenapa Grace nggak percaya kalau Yesus turunnya dari langit? Loh, di tulisan LAI itu apa? Oh, LAI. Oh iya. Oke. Terus saya tunjukkan data, yang ditunjukkan data itu sudah jelas. Artinya Yesus ketika ngobrol sama murid pakai bahasa Melayu. Nah, saya nggak tanya itu. Lo sorga kan bahasa Melayu, bukan bahasa Yunani. Saya nggak tanya itu, mau bahasa sorga, mau bahasa Melayu. Ya kan sorga, di mana orang Yunani pakai kata sorga? Nggak ada orang Yunani pakai kata sorga. Tunjukkan sama saya orang Yunani tidak pakai bahasa sorga. Berarti sorga bahasa Yunani ya. Sorga bahasa Yunani. Kamu bilang tadi orang Yunani tidak memakai bahasa surga. Betul. Sekarang tunjukkan sama saya. Oke, kita akan ke Bible. Ini gue si Goldian lagi masak soalnya. Bible. Di mana Yesus turun dari sorga itu? Matius berapa dia? Matius sekian. Yohanes 8. Yohanes 8 berapa? Tar. Yohanes 8. Mengikuti dia. Saja dari sorga gitu. Enggak, kasih tahu dalilnya. Gue langsung mau ke bahasa Yunaninya. Bentar, ini Bang Dodi ini mau ngomong apa Bang Dodi? Nggak, aku mau ngomong sama Bang Zuma, Bang. Ya, ada apa Bang? Ada apa Bang? Ya, pens aku sama dia. Udah lama aku mau masuk sama Bang Zuma ini. Oh iya, kita mau diskusi dulu ya Bang ya. Oke ya. Oke. Yohanes 3:13. Moderator. John 3:13. Great. Langsung kita. John 3:13.
sekarang mau bahasa Yunani lagi. Aduh, ini modal. Ya kan katanya orang Yunani mau pakai bahasa sorga atau enggak kan gitu mau dibuktiin. Iya, tunjukkan semua orang Yunani itu tidak memakai bahasa surga. Iya. Ini gue cariin. Walaupun mereka tidak menyebutkan surga itu, tetapi memakai kata yang lain. Tetapi sama. Beda lah, ini LI itu kadang-kadang menyesatkan dia. Nah ini nih. Lo menyesatkan di mana? Iya, karena kalau dalam bahasa Yunani, sorga itu setara sama paradisos di dalam bahasa Yunaninya. Oh ya, tunjukkan aja sih, tunjukkan aja. Iya ini tengok. Nanti saya minta kamu nanti menurut orang Yunani di kata itu apa nanti? Menurut orang Yunani ya, oke menurut orang Yunani. Silakan. Nah ini kita langsung kata per kata aja. Nah di sini nih. Ini ada kai itu dan oides itu artinya tidak seorang pun. Ana benken. Gimana itu? Tidak ada seorang. Gimana itu? Ini dari udah panik, jangan panik sabar. Gimana itu? Ini Yohanes 3:13. Di mana kita bicara Yohanes 3:13 tadi? Di Yohanes 3:13. Apa bicara sama lihat dulu. Ya lihat aja dulu di bahasa Indonesianya gimana. Sebentar. Gue nyalain rokok dulu deh. Grace, di sini gue mau menyelamatkan lo dari doktrin supaya lo lurus. Apa yang kamu betul? Itu niatan gue. Sebetulnya saya luruskan kalian, bukan luruskan aku. Justru kalian itu yang nyasar loh. Karena ajaran kalian, karena kalian itu tidak ada jaminan keselamatan. Tunjukkan sama saya itu ada jaminan. Bagaimana boro-boro? Bukan jaminan lagi kalau ini jadi yang bahasa Yunani udah mau lewat, udah mau ganti topik. Loh, terus kamu bilang tadi mau luruskan saya, itu makanya saya bilang. Soalnya Grace nggak bisa bahasa aslinya. Kalau terjemahan itu menyesatkan. Tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Tapi kalau bahasa aslinya itu ada Roh Kudusnya. Oke, tunjukkan pemahaman orang Yunani nanti di kata itu seperti apa. Ayo, apa beda dengan terjemahan itu? Nah ya, ini nih ya. Nah ini, oke kita lanjut langsung ke Yohanes 13 itu ada kata ini ya, ada kata oranon. Oranon ini kalau kita buka, dia di kode kamusnya 3772. Ingat-ingat John, 3772 itu oranon. 3051 itu logos. Ini kodenya. Dalam perjanjian baru itu dia punya kode-kode untuk setiap kata. Nah, di sini bisa dilihat oranon, dasar katanya itu oranos, pakai sigma belakangnya, bukan pakai neta. Karena kalau pakai neta nanti dia jatuhnya jadi objek. Sudah lanjut, saya sudah tahu, sudah lanjut. Gua soalnya nggak di sini ngajarin lu, karena lu belum tentu dapat di sekolah minggu bahasa Yunani. Saya lebih paham dari kamu. Bahasa Yunani gua rasa enggak deh. Belum ada orang Kristen yang bisa melewati gua untuk bahasa Yunani. Aduh, udah lanjut. Lanjut ya, oke oranos. Nah di sini ada transliterasi itu dilatinkannya kayak gimana, ada pronunciation itu mengejanya gimana, ada phonetic spelling, pengejaannya gimana. Terjemahan itu loh, jangan usah dulu ajaran kita di sini. Terjemahannya itu oranos itu. Oke, terjemahannya oranos. Nah ini terjemahannya ada 4. Ada 4 ya. Yang pertama ini the sky. The sky, kalau kita translate, kalau di laptop kita udah punya fitur translate. Kalau kita translate, jatuhnya ini. Ya, oke sekarang langit. Udah. Ya udah. Oke, menurut orang Yunani kata langit itu bagaimana? Kata langit itu ya langit.
Loh, langit menurut Yunani itu loh, bukan menurut kamu, menurut orang Yunani, pemahaman orang Yunani tentang langit itu. Ya semua orang umum kalau soal langit. Itu bukan semua. Jadi iya, karena kalau sorga nanti beda lagi. Loh, langit itu loh, mereka menyebut langit itu tempat Elohim bagi mereka. Ya udah nggak apa-apa kalau tempat Elohim di langit, nggak ada masalah. Tapi jangan dibilang sorga, beda. Loh, makanya saya tanya kamu, pemahaman orang Yunani langit itu, makanya saya tanya Anda, apakah beda dengan terjemahan kami, terjemahan sekarang itu? Udah beda banget lah, langit diterjemahin aja ini udah langit, bukan sorga. Okay. Sorga sama langit kan beda. Loh, makanya saya tanya sekarang, pemahaman orang Yunani itu bagaimana tentang langit? Definisi langit orang Yunani gitu ya maksudnya ya? Pemahaman orang Yunani bukan definisi. Iya, ini gue kasih Oranos definition. Aduh, Oranos definition. Ini supaya lu selamat aja, nggak masuk neraka ini, Grace. Ya mudah-mudahan lah. Amin. Amin. Semua kita bisa diskusi di sini. Kalau bisa dibantah gitu. Kalau nggak bisa dibantah dulu mukanya merah nggak? Bentar aku naikin. Enggak. Dia kalau merah ini apa kata-katanya terbata-bata aja. Coba. Uncam dulu Grace, merah nggak? Ngapain? Nah ini ya, ini dari billmounts.com, Greek Dictionary, Kamus Dictionary. Ya, search the Greek Dictionary. Ini Oranos. Bentuk katanya Oranos, kalau jamaknya dia pakai epsilon, omega sama epsilon. Kalau misalnya pemahaman orang Yunani, saya tanya kok ke situ. Iya ini pemahaman orang Yunani kan, Greek Dictionary. Iya, ya mereka memahami kata langit itu sebagai tempat Elohim bagi mereka atau bagaimana? Nah ini definitionnya nih, Langit ada ya, udara. Firmamen ini kalau nggak salah cakrawala, any area above the earth, segala wilayah yang ada di atas bumi. Itu pemahaman orang Yunani atau bukan? Pemahamannya orang Yunani, ini Greek Dictionary di sini, Greek Dictionary. Itu bukan pemahaman orang Yunani itu. Kenapa bisa bukan pemahaman mana ini orang Sunda? Dari mana kamu tahu itu bahwa itu pemahaman orang Yunani? Karena ini di sini ada dictionary, terus Greek itu Yunani, dictionary itu adalah kamus definisi, dan ini ada slash Oranos. Itu semua udah ada pemahaman orang lain itu. Apa? Itu pemahaman orang lain, bukan pemahaman orang asli Yunani. Iya, orang lainnya itu orang Yunani. Loh, itu bukan pemahaman orang lain, bukan asli orang Yunani. Berarti orang Sunda. Buka dulu kameranya, kalau nggak dibuka kameranya gua turunin. Jangan nanti kelihatan udah merah itu mukanya. Dia kalau udah ngelas-ngelas itu udah merah mukanya. Buka. Apa takut? Buka kamera, kalau nggak gua turunin. Buka kamera. Ya, silakan mau turunin atau enggak itu nggak masalah. Oh, lolos dong kalau diturunin. Jadi gitu Grace. Aduh, untung mati. Jadi gitu Grace. Oranos itu langit. Dan kita nggak bohong. Tinggal lu aja mau selamat atau enggak. Nah kalau kita bahas keselamatan ini makin seru ini kalau kita bahas keselamatan. Mau dicambak lagi? Kenapa dicambak nih? Ada aja alasan buat kabur deh. Itu artinya bro, lu nggak ada harga diri. Bukan nggak ada diri, karena kalian itu pengen tahu. Bukan soal karena itu kalian harus pengen tahu, ingin tahu, itu aja ya. Itu Grace, semoga lu bisa terselamatkan dari kesesatan. Nah pertanyaan keselamatannya kitab Yunani di mana? Sorga atau langit? Keselamatannya di langit. Karena posisinya gini juga Grace, kalau dibilang ketika Yesus terangkat, Yesus turun dari sorga, misalnya ada di Lukas 24:51 Grace, di sana dikatakan maka Yesus pun terangkat ke sorga, kata penulisnya kan begitu. Ada saksi-saksinya di KPR 1:11 juga, Yesus terangkat ke sorga disaksikan oleh 500 orang lebih, kan gitu. Lucunya di sini, kalau kita pakai logika,
Yesus terangkat ke sorga, artinya orang-orang yang menjadi saksi ini melihat Yesus dan melihat sorga. Sorganya kelihatan, kan gitu. Kalau sorganya kelihatan zaman dulu, sekarang kemana? Sekarang kemana sorganya? Masa hilang? Loh, bukan surga dilihat orang Yunani ya, itu penyebutan, bukan dilihat. Iya, kan Yesus ini turun dan terangkat dari sorga. Ada saksinya nggak? Saksi bagaimana? Saksi yang melihat Yesus turun dan naik ke sorga. Ada saksinya nggak? Kabar Rasul ada. Ada gitu, susah banget sih Grace ini. Ada. Nggak ada. Lagi Medan. Nggak ada. Dia nggak mau kejebak tapi kelihatan apa ya? Kelihatan banget nggak mau kejebak ya, padahal udah tertulis. Kalau kenaikan ada saksi, tapi untuk turun itu tidak ada. Oke, kenaikan ada saksi. Naiknya kemana kata saksi? Ada saksi kalau kenaikan. Iya, naiknya kemana kata saksi-saksi yang melihat? Kemana naiknya? Ke surga. Ke sorga. Saksinya melihat sorga? Iya, tetapi ya surga. Oke, saksinya melihat sorga. Sekarang mana sorganya kalau dilihat saksi? Mana dia? Surga itu bukan dilihat secara fisik ya. Oh, artinya so tahu ini orang-orang saksi-saksi ini so tahu. Bukan. Terus kok bisa kalau dia nggak melihat pakai mata, kenapa mereka ngomongnya naik ke sorga? Bukan fisik dituju di situ ya. Melihat surga itu bukan melihat secara fisik. Jadi dilihat secara? Bukan dilihat secara fisik. Secara apa dilihatnya? Secara astral. Dia naik terangkat ke surga itu bukan mengatakan kami sudah melihat dia naik ke surga. Tidak bisa dikatakan begitu. Lo terangkat ke surga katanya. Kan terangkat surga bukan mereka menyebutkan. Penulisnya menyebutkan terangkat ke surga. Itu kan menuliskan, menarasikan seperti itu. Nah iya, kenapa penulis bisa sok tahu terangkat ke surga? Dia melihat surganya. Karena memang turun dari surga itu, karena itu kan pengingkaran. Kalau katanya turun nggak ada saksi. Iya, itu kan penulis. Nah terus kenapa bisa bilang dari surga? Turunnya dari surga. Siapa bilang itu? Penulis itu mendapat wahyu atau Roh Kudus berbicara dalam hati mereka. Oh, berarti bukan saksi ya? Saksi memang kalau naik ke surga itu memang ada saksinya. Ada saksinya. Saksi melihat surga. Bukan saksi melihat secara fisik, bukan. Berarti bukan saksi mata ya, saksi perasaan kalau gitu. Enggak. Saksi itu tidak mengatakan dia mereka melihat saksi rohani ya, saksi rohani. Biasanya kan saksi mata, ini saksi apa ini? Saksi perasaan atau saksi rohani atau apa? Itu penulis yang ngomong itu ya, bukan. Enggak, yang terangkat kan pakai saksi itu. Terangkat 500 orang melihat Yesus terangkat ke sorga, kan gitu bahasanya tuh, iya nggak? Iya, itu yang ngomong itu bukan mereka, penulis yang ngomong itu. Jadi penulis ini bawa-bawa nama orang untuk menjadi saksi. Bawa nama orang bagaimana? Ya katanya bukan saksi yang beneran yang ngomong, tapi penulisnya. Iya kan, dia kan melihat seperti mendapat itu dari Roh Kudus. Oh jadi Roh Kudus bilang udah tulis aja saksi gitu. Memang segala firman Tuhan itu diilhamkan. Kalau gitu nggak pakai saksi dong, pakai Roh Kudus semuanya. Bisa juga secara dinyatakan juga, bisa cara diilhamkan. Diilhamkan. Jadi terangkat ke surga sama turun dari surga ini nggak ada saksi, ilham semua. Iya, tapi tidak ada catatan di situ ya. Orang-orang yang melihat itu menyaksikan dia naik ke surga itu hanya gaya bahasa penulis saja. Oke, kita kunci ya, nggak ada saksi sama sekali Yesus naik dan turun ke surga, nggak ada saksi ya. Itu hanya gaya penulis saja itu. Itu hanya gaya penulisan saja. Oke, kawan-kawan Kristen dicatat tidak ada saksi ya. Yesus terangkat ke surga itu nggak ada saksi, itu hanya gaya penulisan saja. Thank you. Dia menulis itu dia mendapat dari wahyu loh. Jangan dari wahyu, bukan dari saksi ya. Memang firman Tuhan itu ada juga dari wahyu, ada juga secara nyata juga. Oke, secara nyata itu dari saksi bukan? Dari saksi itu untuk visi surga itu tidak bisa. Tidak bisa. Artinya Yesus terangkat dan turun ke surga tidak ada saksinya. Betul? Iya, kan mereka. Oke, sip, mantap, thank you. Nah, kawan-kawan Kristen di bawah, inilah yang tadi gue ingetin si Grace, jangan dilanjut ngobrolnya, tidur aja. Begini.
Kita ingin ini kan mau menyelamatkan saya. Iya. Oke, saya ingin tahu. Oke. Ya, semua kalian di sini buktikan sama saya ada jaminan keselamatan di Al-Quran kalian. Di Al-Quran, oke. Pertama disclaimer dulu, kami nggak hanya jaminan, tapi ruh-ruh orang yang gugur di jalan Allah semua sudah di surga sekarang. Sebagaimana firman Allah. Saya tidak tanya itu. Jadi nggak cuma jaminan, ada buktinya juga. Loh, buktinya? Sama bukti, nggak cuma jaminan. Kalau kita bicara keselamatan harus bareng bukti, nggak cuma jaminan, nggak cuma omongan, nggak cuma omongan. Sekarang itu kepastian saya tanya loh. Kepastian, iya kalau muslimnya udah ada di surga ruhnya, masa bukan kepastian? Bagaimana kamu? Kan udah di surga ruhnya, masa bukan kepastian? Berarti kamu sudah tahu mereka itu sudah di surga? Ya iya kan, Tuhan kami kasih tahu itu. Berarti kamu sudah tahu mereka itu ada di surga? Iya kan, Tuhan kami ngasih tahu. Tuhan lu ngasih tahu nggak udah ada yang di surga? Nggak ngasih tahu kan? Makanya jangan jual keselamatan kepada Islam. Tuhan kami sudah ngasih tahu. Berarti kalau kamu tahu mereka ada di surga, berarti kamu tahu surga itu? Iya kan udah dikasih tahu sama Tuhan. Nabi juga menjelaskan secara detail surga itu seperti apa. Kita sudah tahu. Makanya level keselamatannya Islam itu jauh-jauh berkali lipat daripada Kristen. Kristen baru mentok, ini gue kasih tahu. Kristen itu baru mentok sampai keselamatan doang. Tapi dalaman surga seperti apa, cara masuk ke surganya harus seperti apa, rute-rute kita ke surga kayak gimana, itu nggak tahu sama sekali. Adanya itu di Islam. Oke, gini aja, saya nggak tanya itu, saya minta itu kepastian, bukan udah masuk surga, bukan atau enggak aja. Iya, kepastiannya kan, oke. Kepastian ada di Al-Ahqaf ayat 42 sampai 43, ada di Al-Baqarah ayat 25, itu kepastian tuh. Tunjukkan saya di sini kalau ada kita. Waduh, banyak banget bre, kalau bahas kita jaminan ya, belum bukti ini baru jaminan tumpah kalau jaminan masuk surga itu saya minta. Iya, jaminan masuk surga ya. Tunggu, supaya lo dapatnya lengkap, bukain dulu. Kalau ada nanti saya bisa maaf loh. Alhamdulillah. Nah, tunggu ya, ini kok di Syubhat Ritung sih, bukan. Kalau itu amunisinya ada di ini gue nunjukin bukan supaya lu mualaf ya, karena nggak ada keuntungan buat gue. Gue hanya di sini menyampaikan kebenaran supaya lu selamat gitu. Terus lu sadar nggak sih kalau lu ngobrol sama Hana Singkong? Sadar banget Bang Andi. Cuma ini panjang aja supaya ada konten aja ini. Oke, nah misalnya kita ambil di surah Al-Baqarah ayat 113 ya. Coba tidak. Oh aduh, tunjukin lagi. Ini udah gua ini gua udah rangkum di Word. Nanti lu lihat, catat aja ayat-ayatnya ya. Ini udah banyak banget. Nah, ini judulnya gue bikin begini nih. Yang menyembah Allah dijamin masuk surga. Jaminan ya. Ada Al-Baqarah 113. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dia belum kebuka ya. Sorry. Barang siapa menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kurang ya? Loh, jaminan saya ngomong ada kepastian jaminan itu di mana? Oke, kurang berarti. Ngomong aja kurang gitu. Al-Ahqaf ayat 13-14. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati, mereka itulah para penghuni surga kekal di dalamnya sebagai balasan atas yang mereka telah kerjakan. 1. Penghuni surga nih, yang Tuhannya adalah Allah, penghuni surga. Al-Ahqaf 13-14. Ya. Saya mengerti pertanyaan saya dulu. Pertanyaan saya, gimana jaminan kepastian masuk surga? Yang ini tulisan jaminannya, Res. Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, mereka tidak pula bersedih hati, mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. 1. 2.
2 nih ya, Al-A'raf ayat 42 sampai 43. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. 2 Al-Baqarah 25. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa mereka itu disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. 3 Maryam 60. Orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga, tidak dianiaya sedikit pun. 4 Tumpah-tumpah, Bri. Nih. Al-Anfal ayat 38. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu, dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu. Ini 5 nih. Lo yang menjamin kepada kita itu siapa? Itu yang saya tanya lo. Oh, berubah lagi ya, bukan jaminan. Siapa yang menjamin sekarang gitu ya? Siapa yang menjamin sekarang? Kan tadi di mana jaminan Islam selamat masuk surga ya? Kan ganti sekarang siapa? Siapa ya sekarang ya? Oke. Sebentar. Gimana? Perbuatan baik itu yang kalian munculkan kan? Perbuatan baik masuk surga, betul tidak? Dua di sini. Kalau Grace Jeli, ini Grace berarti mendengarkan. Tapi kalau Grace Jeli itu 2 berbarengan, yaitu apa? Beriman dan berbuat kebajikan. Oke, tapi lebih utama kan perbuatan baik, harus lebih banyak perbuatan baik. Bukan, nggak bisa. Lu berbuat baik tapi nggak beriman, lu neraka. Lu beriman doang nggak berbuat baik, lu neraka. Harus dua-duanya dijalanin, Grace. Oke, beriman dan berbuat baik, betul. Oke, kalau berbuat baik itu kalau hanya setengah dosanya, setengah kebaikan. Belum balik. Setengah dosanya, setengah kebaikan. Setengah dosanya, setengah kebaikan masuk surga atau tidak? Islam ya? Ya. Islam ya, masuk surga. Masuk surga, Grace. Karena bagaimana dosanya itu yang setengah itu? Nah, mantap pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Allah berfirman di surah, kalau gua nggak salah di An-Nisa ayat 48, semua orang akan dibalaskan perbuatannya dan Allah Maha Adil. Semacam itu maknanya. Jadi kami Islam, kita terutama yang apologet Islam, gua pribadi, gua punya slogan terkuat gua yaitu Islam itu agama yang menjamin keselamatan. Semua orang Islam ujung-ujungnya masuk surga. Perhatikan, ada kata ujung-ujungnya. Kenapa gua selalu bawa ujung-ujungnya, Grace? Karena tidak mungkin semua muslim itu langsung masuk surga, kecuali yang syahid, kecuali yang dapat syafaat Nabi, syafaat Allah, gitu kan. Nah, orang yang ada dosanya, muslim yang ada dosanya tapi dia beriman, dia akan dicuci dulu di neraka. Sampai benar-benar bersih itu dosanya, baru dia layak untuk masuk surga. Karena surga itu kudus, surga itu suci. Gak layak orang ada dosanya masuk ke dalam surga. Loh, kenapa muslim gak langsung aja ke surga? Seperti yang gue bilang, gak mungkin orang muslim yang masih ada kotorannya langsung masuk ke dalam surga. Itu harus dibersihkan dulu. Bersihkannya dengan apa? Dengan api neraka. Gitu, Grace. Kamu artikan neraka itu bisa ditarik kembali gitu. Itu proses atau bukan? Ah, betul. Gini, dalam Islam, iman kami itu membuat kami tidak takluk oleh panasnya api neraka. Dasar tanya itu kan setengah bisa keluar lagi. Islam itu, Grace, gua ini udah menjawab tapi lu mencoba mengelak. Gua mencoba ngobrol biasa sama lu. Jadi kalau gua udah respon, lu lanjutin aja, nggak usah, supaya kita nggak ngulang-ngulang. Ingat, perhatiin jawaban gua. Ketika lu bertanya, berarti neraka itu sementara, gitu. Buat Islam, neraka itu nggak kekal. Untuk orang-orang yang imannya Islam, neraka itu nggak kekal. Kita masuk ke dalam, ada Islam yang masuk ke dalam, tapi kita nggak kekal di sana. Ngerti nggak sampai sini? Berarti pemahaman neraka itu kekal, berarti neraka itu nggak kekal. Neraka untuk kami Islam tidak kekal, tapi untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya Allah, tidak percaya Nabi Muhammad SAW, itu kekal buat mereka. Mereka selamanya di sana, kholidina fiha, selama-lamanya. Siapa yang mencuci kalian itu di dalam neraka itu? Ya Tuhan kami lah, Allah mencuci kami. Berarti Allah masuk ke dalam neraka gitu?
Nggak perlu. Karena Allah kan maha kuasa dan maha suci. Kalau lo cuci baju emang cucian di situ di mana? Gini Grace, gini Grace, bedakan dulu konsep Tuhannya Kristen yang bekerja untuk manusia dengan konsep Tuhannya Islam yang maha suci, maha tinggi, tidak ada sesuatu yang bisa apa ya menodainya atau menajiskannya karena dia maha sempurna. Jadi kita ambil contoh gampang, misalnya ada direktur, ada owner sebuah hotel chain, rantai hotel gitu. Ketika WC kotor, apakah si yang punya hotel ini yang nyuci? Kan enggak, tapi cleaning service yang cuci. Sama seperti kita manusia yang hina-dina ini gitu. Untuk apa Tuhan semesta alam capek-capek mengotorkan keberadaannya demi mencuci kita? Dia punya malaikat banyak. Dia punya irodat, dia punya kehendak. Kalau misalnya kita ingin dibersihkan dengan sesuai kehendak dia, ya tinggal beriman, tinggal berfirman, berucap, jadi kelar. Bukan Tuhan biarkan Tuhan bekerja untuk kita, Tuhan turun ngapa-ngapain gitu, ngepel nyuci, nggak gitu konsepnya, bre. Dibedakan dulu antara karakter Tuhannya Kristen sama karakter Tuhan sebenar-benarnya yang diimani oleh Islam. Katanya tadi proses itu kan pencucian di neraka tadi. Ya. Itu berarti diproses di sana siapa yang memproses? Kan Allah sendiri. Nah, Allah yang menciptakan hukumnya, Allah yang menciptakan ritmenya gitu. Allah juga yang menciptakan siapa saja yang bertugas di sana gitu. Ada malaikat di neraka, itu ada malaikat penjaga neraka namanya malaikat Malik namanya. Nah, di bawahnya malaikat Malik ini banyak malaikat-malaikat yang lainnya. Nah, mereka lah nanti yang ditugaskan untuk menyiksa manusia-manusia kafir dan muslim-muslim yang masih ada dosanya. Gitu, Grace. Malaikat itu dari surga turun ke neraka ya, untuk mencuci orang-orang yang setengah dosa tadi. Bukan malaikat itu semua tiba dari surga. Gak gitu, dalam Islam tuh gak dari surga gitu loh. Allah menciptakan makhluk nih, malaikat gitu. Gak melulu di surga, Grace. Gak melulu di surga gitu. Allah menciptakan makhluk, lalu kemudian Allah tugaskan makhluk ini di neraka. Diamlah terus dia berdiam di neraka. Bertugaslah dia di sana. Gak diciptakan semua di surga, lalu kemudian kamu ke sana, nggak gitu konsepnya. Berarti kapasitas kalian itu malaikat ya yang menyelamatkan kalian begitu? Malaikat itu pekerja, agen dari Tuhan kami, disuruh oleh Tuhan kami. Sama kayak, nah ini juga yang kadang agak keblinger, agak ketukar-tukar dalam Kristen. Yesus dibilang perantara. Udah jelas-jelas Yesus itu perantara. Kalau nggak salah Efesus 1:25 ya, Yesus perantara. Tapi dia perantara, dia dibilang Allah gitu. Padahal perantara. Sama kayak gue ngobrol sama Grace lewat HP gitu. Ini HP ini bukan Grace ini. Ini perantara HP ini. Kayak gitu Grace. Kadang-kadang keblingernya di situ kalau Kristen itu. Saya tidak cukup untuk pemahaman seperti itu, nggak puas aja. Belum nyampe ya? Nggak puas karena malaikat disebut sebagai kaki tangan Allah untuk mencuci. Karena yang sanggup melepaskan dosa itu hanya Allah sendiri. Kalau contoh, oke. Gue kasih contoh satu. Kalau misalnya lu nggak ini ya, gue kasih contoh satu. Kalau di Al-Quran lu pasti nggak akan percaya karena lu beranggapan Bible berbeda dengan Al-Quran kan gitu. Kalau bisa cuma aja yang bisa jawab. Jangan lu sama gua, lu janji mualaf ini. Nah, saya minta cuma aja. Kenapa kalau sama gua emang kenapa? Kalau cuma nanti yang menjawab membuktikan semua lah gitu. Oh lu pengen sama Gurunda ya? Kayaknya emang ini udah tanda-tanda Ikhwan insya Allah. Tapi tunggu satu ya, gua ngasih contoh satu. Gurunda standby nggak? Ini udah jinak nih. Misalnya coba Bible cetak lu dibuka ya saya. Yesaya? Iya, Yesaya 6. Enggak, kenapa itu ya? Dan jangan diambil kitab Kristen. Udah, enggak usah diambil itu. Enggak, karena lu berbicara di sini. Ini yang mengampuni dosa itu hanya Tuhan saja, nggak ada campur tangan malaikat. Kan gitu tadi lu bilang, ya enggak? Kan gitu yang tadi lu bilang. Nah kalau misalnya lu beriman seperti itu, lalu apa yang mau lu bilang di Yesaya 6 nomor 5-7? Apa mau lu bilang di sana? Jangan ngarah ke kitab Kristen dulu. Kenapa? Karena lu supaya doktrin lu nggak pecah, supaya doktrin lu nggak runtuh. Jadi jangan pakai kitab Kristen.
Gres, lu jangan mualaf, Gres. Nanti kita nggak ada badut di sini, nggak ada buat lawakan, nggak ada hiburan lagi. Jangan mualaf, jangan. Gak usah. Ini ini tetap gua kasih ya, saya 5-7. Lu mau terima, lu mau enyahkan ini, mau lu lupakan ini dalil, terserah. Tapi perhatikan apa yang lu bilang itu doktrin, bener-bener doktrin gereja yang melekat. Nah ini insya Allah dengan ayat ini bisa terhapuskan. Tunggu ya, gua bakar dulu rokok. Ini guys. Jadi di Yesaya 5 nomor 5-7, Yesaya 6 nomor 5-7, ini adalah Yesaya diperlihatkan kemahakuasaan Tuhan, gitu di sini. Itu bertepatan dengan tahun kematiannya Raja Uzia. Ini ya Yesaya 6. Nah, fokus gua untuk membersihkan lu dari doktrin apa-apa Tuhan, ngapus dosa itu Tuhan juga gitu kan. Kalau yang ngapus dosa bukan Tuhan, artinya Tuhannya dua gitu. Perhatikan ini. Yesaya 6, 5-7. Nabi Yesaya berkata dia, "Kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Ini kata Nabi Yesaya. "Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku." Grace tahu serafim apa? Malaikat. Betul. Di tangannya ada bara itu batu yang menyala, yang menjadi bahan bakar ya. Yang diambilnya dengan sepit dari mesbah, maksudnya pencapit sepit itu dari mesbea. Mesbea ini kotak yang biasanya buat korban bakaran. Sekarang udah punah karena basicnya runtuh. Di 6-7 ya, perhatikan di sini. "Ia menyentuhkannya kepada mulutku." Si malaikat ini menyentuhkan si bara tadi yang dia capit ke mulutnya Nabi Yesaya. Sambil berkata malaikat tersebut, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu." Maksudnya batu baranya telah menyentuh bibirnya Nabi Yesaya. Lalu apa dilanjut? "Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Selamat datang di kebenaran. Semoga doktrin-doktrin yang apa-apa Tuhan itu lenyap gitu loh. Itu kemartikan bara itu apa tadi? Itu kan ada bara di situ. Iya betul. Nah, lu mau coba lari kemana coba? Mau lari kemana? Nggak apa-apa, gue temenin. Mau lari kemana? Bara menurut lu apa bara menurut lu? Saya enggak mengarah ke situ. Saya mengarah ke Al-Quran kalian pemahaman tadi. Saya nggak mau ke sini. Lu mau mengenyahkan ini. Ketika malaikat dia bisa menghapus dosa Nabi Yesaya. Mau lu enyahkan ini? Enggak juga. Jadi mau lu apain ini ayatnya? Mau lu apain? Sekarang kita mau diskusi di mana ini? Kita mau diskusi. Enggak, gua bukan mau diskusi. Gua mau menyelamatkan lu dari doktrin yang menyesatkan lu udah berapa tahun. Enggak, itu kalau Alkitab saya itu makan sehari-hari, jangan. Nah, kalau lu makanan lu sehari-hari, kenapa berani-beraninya lu bilang Tuhan saja yang menghapus dosa? Kalau ada malaikat, artinya malaikat sama seperti Tuhan. Kenapa lu bisa ke sana? Sebelumnya itu Yesaya itu melihat apa dulu? Dia melihat Tuhan semesta alam kan? Iya, dia melihat. Iya, kalau dia melihat Tuhan semesta alam, maksud di mana di situ? Terus kenapa nggak serafim aja? Kenapa nggak Tuhannya aja gitu yang nyeplokin itu batu ke mulutnya Nabi Yesaya? Kenapa serafim? Makanya coba pemahaman itu harus diartikan. Iya, kenapa serafim? Dia melihat sang raja itu. Iya, melihat nih ya. Ini Yesaya 6 nomor 5 ya, melihat sang raja. Ya, ini Tuhan semesta alam. Terus? Iya, di sini ya, kehadiran berarti Yesaya melihat sang raja itu ada kehadiran Tuhan semesta alam. Iya, sip. Dari situ sampai situ nggak ada masalah pemahaman lu. Iya, kehadirannya di situ di ayat 7 itu. Nah, kehadirannya di ayat 7-nya apa? Dosamu telah diampuni. Loh. Itu kehadirannya. Iya. Oke, dosanya telah diampuni kenapa? Karena mulutnya nyium Tuhan atau mulutnya nyium bara? Bukan masalah barana tetapi. Ayo Grace, lepas doktrinnya. Enggak, untuk melepaskan doktrin itu harus pengen tahu doktrin kalian dulu. Untuk melepaskan itu bukan doktrin saya, doktrin kalian itu. Loh enggak, kalau kami doktrin apa yang tertulis itu yang kami imani. Bisa nggak lu begitu? Nggak bisa begitu. Kalau saya lu nggak bisa sholat scriptura, lu nggak bisa apa ya yang tertulis nggak bisa lu imani. Gimana lu mau selamat, Bre?
Enggak, bagaimana kamu ajarin saya yang sudah saya tua di situ, sementara saya ingin... Lo iya gitu, karena gini, karena kita sudah melihat banyak pendeta, banyak pastor, banyak uskup, banyak orang-orang tua dari Kristen itu mualaf pindah ke Islam. Kenapa? Karena membaca melepas doktrin. Sekarang giliran lo. Bukannya Kristen juga, ada juga dari Muslim juga. Kalau Muslim yang masuk ke Kristen, mereka bukan membaca, mereka itu saya melihat Yesus turun menghadap kepada saya. Saya melihat Yesus dari langit turun kepada saya. Begitu mereka. Benar, tidak. Betul nggak? Benar, nggak belajar menurut kamu? Bukan nggak belajar, pasti karena mimpi-mimpi, pasti karena penglihatan tentang didatangi Yesus. Saifuddin Ibrahim itu latar belakangnya Muslim. Iya, banyak hutang. Orang terpelajar. Dia orang terpelajar, tapi banyak hutangnya. Ketika dia masuk Kristen, apa dia dapat? Rumah, mobil, istri. Kami tahu itu, Grace. Kami tahu perbedaannya orang yang masuk ke dalam Islam dan orang yang keluar dari Islam. Kami tahu. Orang masuk ke dalam Islam, mereka miskin-miskin kebanyakan. Tetap miskin gitu kan. Walaupun banyak yang kaya ya, public figure, pengusaha ada juga gitu. Tapi orang Islam yang masuk ke Kristen, mereka dari miskin jadi kaya. Kami tahu itu. Kami tahu itu. Jika si bapaknya ini masih Islam, hutang di mana-mana, motornya jelek gitu kan. Itu Effendi Usman orang Aceh masuk Islam, masuk Kristen loh. Punya MacBook, Effendi Usman punya MacBook, punya rumah, punya mobil. Per bulan di support. Enak gak? Iya gitu. Enak lah, duniawi. Jadi Grace, jangan lu bilang, oh Saifuddin gini. Kami mempelajari semuanya, kami mempelajari karakteristik dan latar belakang dari dua agama ini, baik dari orangnya, sejarahnya, kitab sucinya, semuanya kami pelajari. Gitu. Nah di sini gue lagi baik hati, karena berhubung konten juga buat yang lagi YouTube. Agatha, tahu Agatha. Waktu diwawancara dia bilang dia Muslim dari lahir. Menurut lu itu jujur atau bohong? Enggak. Memang katanya